Jadi kalau kita bikin sakit hati mereka, berarti kita juga bikin sakit hati Allah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Hana. Aku mahasiswa psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Nah, kali ini kita akan bahas tentang akhlak terhadap orang tua. Kalian tahu kan pastinya akhir-akhir ini tuh banyak banget berita yang viral, yang seliweran di TikTok, di IG, dimanapun lah pokoknya. Kayak anak yang gebukin orang tuanya, lempar kursi orang tuanya, bahkan ada yang nekat gorok orang tuanya sendiri. Dan itu cuma karena mereka tuh nggak dibeliin barang yang mereka pengenin. Mirisnya, itu tuh bukan cuma rekayasa. Itu tuh bukan cuma skenario-skenario yang ditulis. Ini tuh beneran ada. Dan ya, di Indonesia. Kasus-kasus miris kayak gini tuh jadi pengingat buat kita. Seringkali kita itu ngerasa udah berbakti ke mereka dengan cuma ngomong aku sayang ibu, aku sayang ayah. Tapi sebenarnya kata berbakti itu lebih dalam, lebih dari cuma ungkapan aku sayang ibu, aku sayang ayah, enggak. Bahkan dalam sebuah hadis tuh disebutin ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak daripada murka orang tua. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita bikin sakit hati mereka, berarti kita juga bikin sakit hati Allah dong. Jadi, biar kita nggak salah mengartikan lagi dan nggak salah bertingkah lagi, ayo kita sama-sama bedah dan bahas satu persatu gimana sih akhlak yang benar ke orang tua itu. Oke, yang pertama, berkata dengan lemah lembut dan menghormati. Pernah nggak sih kalian tuh tanpa sadar ngomong dengan nada tinggi atau bahkan ngebentak mereka? Astagfirullahaladzim. Padahal dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah udah menyebutin yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Udah jelas banget kan. Tapi ini tuh bukan cuma sekedar perkataan ah aja. Ini tuh tentang intonasi, ekspresi kita, dan cara kita ngerespon mereka. Jadi mulai sekarang kita belajar ya, berkata dengan lemah lembut dan menghormati mereka, meskipun mereka itu sedikit cerewet. Oke, 2. Menaati perintah mereka. Ini selagi mereka itu nggak menyuruh kita untuk berbuat syirik dan maksiat ya. Karena seringkali kita itu ngerasa males banget nggak sih kalau kita itu disuruh ini itu. Apalagi kalau kita itu lagi asik-asiknya rebahan, chattingan, scroll, atau game. Ya nggak sih? Padahal mereka itu nyuruhnya itu cuma hal sepele kayak bantu beres-beres, bantu beliin keperluan mereka. Ya emang itu hal yang kecil banget, tapi ternyata tuh pahalanya gede banget tahu. Lanjut, 3. Ini berbuat baik dan berkhidmat atau melayani mereka. Nah, berbuat baik ini pastinya luas banget ya. Kayak kita itu bantu mereka beresin rumah, bantu cuci piring, bantu mijit, atau apapun lah itu. Apalagi kalau orang tua kita itu udah sepuh. Nah, itu pasti mereka itu lebih pengennya itu kita itu nemenin mereka, ajak mereka ngobrol biar mereka itu nggak ngerasa sendirian. Itu tuh hal sepele yang benar-benar buat mereka itu kayak oh ternyata anak aku itu baik banget ya kayak gitu. Dan perbuatan kayak itu tuh bisa jadi ngedatangin ridho mereka itu ke kita gitu loh. Jadi kita tuh nggak bakalan tahu orang tua itu udah ridho apa belum ke kita kayak gitu. Jadi kita tuh harus
selalu berbuat baik kepada mereka, selalu mengupayakan hal-hal baik yang kita bisa untuk merawat mereka, menghormati, melayani, kayak gitu. Oke, poin keempat, hal sepele yang tapi selalu kita sepelein, yaitu mendoakan kebaikan buat mereka. Setelah sholat kita itu pengennya kayak cepet-cepet ngelakuin sesuatu gitu kan. Kadang itu kita suka lupa buat duduk bentar, sekedar baca Al-Fatihah, baca doa kebaikan kepada kedua orang tua. Sepele tapi emang selalu lupa gitu loh. Jadi mulai sekarang coba ya kita biasain kayak habis sholat, habis salam, duduk bentar, baca Al-Fatihah buat mereka, buat diri kita sendiri juga. Sekedar baca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawiro. Kecil kan, tapi iya saking kecilnya kita itu sampai sering lupa gitu loh. Karena ya doa anak yang soleh, solehah itu tuh ibarat hadiah terindah yang sangat gak bisa dinilai buat mereka yang masih hidup ataupun yang udah meninggal. Jadi jangan lupa habis sholat sisain sedikit aja waktu kalian buat sekedar baca Al-Fatihah sama doa kebaikan kepada kedua orang tua. Oke? Tapi terlepas dari 4 poin yang tadi aku sebutin, masih banyak banget kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakuin buat nunjukin rasa bakti dan rasa hormat kita ke mereka. Jadi berbakti itu bukan cuma soal uang, tapi soal gimana kita itu bersikap, gimana kita itu menghargai mereka, waktu mereka minta tolong, waktu mereka minta waktu kita, ya. Sebelum semuanya tinggal penyesalan. Kurangin bentaknya, kurangin ngomong nada tingginya, kurangin nunda-nunda permintaan mereka selagi kita bisa. Karena surga itu gak bisa dibeli di keranjang Shopee. Surga itu ada di bawah telapak kaki mereka. Jadi mulai sekarang ayo kita belajar jujur ke diri sendiri. Apakah kita itu udah berbakti ke mereka sejauh ini? Apa kita itu udah berbuat baik ke mereka? Udah ngomong dengan nada yang paling lembut, yang paling bagus ke mereka? Apa cuma kita sekedar bilang iya bu, tapi kita tetap main handphone? Karena berbakti itu nggak nunggu kita tuh harus sukses dulu, kita itu harus kaya dulu, kita itu harus bergelimang harta dulu, kita harus banyak prestasi dulu buat baru berbakti ke mereka. Enggak, karena kita tuh nggak tahu sampai kapan kita itu bisa berbakti ke mereka. Ajal tuh nggak ada yang tahu kan. Jadi jangan sampai kita itu cuma bisa bilang, ya Allah, andai aja aku dulu itu bisa ngomong makasih ke mereka, andai aja kita itu bisa bahagiain mereka. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada mereka. Jadi ayo kita sama-sama belajar berbakti, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hari ini, mulai dari ucapan yang baik. Karena kadang maaf yang kita simpan terlalu lama itu bisa aja gak sempat terucapkan dengan kata-kata.